record dulu. Baik, selamat siang Rahel, Made, Justin, dan Vino, berkah dalam. Baik, oke. Pembelajaran gimana? Tugas bahasa Inggris dan tugas PJOK sudah selesai belum? PJOK belum. Buat buat kayak poster tadi itu ya, dilarang merokok tadi itu ya. Ya, nanti dilanjutkan, tidak apa-apa supaya bagus hasilnya. Ya. Selamat siang Anabel, berkah dalam. Selamat siang Bu, berkah dalam. Oke, ya, sambil menunggu teman-teman yang akan bergabung, Bu Kris mulai saja, tidak apa-apa, supaya segera diselesaikan tugasnya. Ya, baik. Siang hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema 7 masih subtema 1, pembelajaran ketiga dan keempat. Ya, pembelajaran ketiga dan keempat. Selamat siang Reval, berkah dalam. Selamat siang Bu. Ya, oke. Oke, perhatikan dulu ya. Kalau kamu dengarkan Bu Kris enak, nanti ngerjakan tugasnya enak, gampang nanti ya. Slideshow from beginning. Ya, sabar. Lambat ini. Nah, oke ya. Bahasa Indonesia Selasa 30 Maret 2021. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memberikan pendapat tentang isi teks narasi sejarah. Ya, jadi tema 7 itu berisi cerita tentang sejarah, ya, mau PKN, IPS, bahasa Indonesia, ya, terkait dengan narasi sejarah, ya. Kemudian menuliskan informasi penting tentang teks narasi sejarah, ya. Oke, kita mulai ya. Ade, Justin sudah siap? Oke, ya, semua perhatikan di depan ya, supaya nanti ngerjakan tugasnya mudah, ya. Materi yang pertama adalah memberikan pendapat tentang isi teks narasi sejarah. Nah, di sini menceritakan tentang Belanda yang menduduki Indonesia. Belanda yang ingin menguasai Indonesia melalui monopoli perdagangan rempah-rempah. Ya, kalian tahu bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan rempah-rempah, gitu ya. Nah, akibatnya Belanda, salah satunya, tidak hanya Belanda, Portugis, Spanyol, Jepang, itu kepingin menguasai Indonesia karena kekayaan Indonesia akan rempah-rempah itu. Nah, yang diceritakan di sini adalah Belanda. Belanda melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Nah, salah satunya upaya yang dilakukan Belanda adalah Belanda membentuk Perserikatan Perusahaan Niaga Belanda. Jadi pedagang-pedagang dari Belanda yang datang ke Indonesia, ya, pedagang-pedagang dari Belanda yang datang ke Indonesia itu dihimpun menjadi sebuah perserikatan, ya, dihimpun menjadi sebuah organisasi disebut VOC. Ya, disebut VOC. Jadi VOC itu adalah perserikatan atau persekutuan atau perhimpunan atau organisasi yang isinya adalah pedagang-pedagang Belanda yang ingin berdagang rempah-rempah di Indonesia. Nah, terus cerita aja ya. VOC ini memiliki strategi. Jadi VOC ini menjajah Indonesia bukan dengan cara perang. Nah, jadi enggak perang. Mereka tidak mengajak Indonesia perang, tetapi mengadakan penjajahan itu melalui politik yang namanya politik apa? Politik divide et impera. Ya, ini. Politik divide et impera. Politik divide et impera. Ya. VOC ini ya, ini jahatnya orang Belanda. VOC ini memaksa rakyat Indonesia untuk menanam kopi. Semua diwajibkan untuk nanam kopi. Kamu ayo nanam kopi, semua disuruh nanam kopi, ya. Nah, saatnya panen, VOC mengambil panenan mereka dibeli dengan harga yang murah. Nah, itu salah satu bentuk penjajahan, ya. Belanda tidak mengajak perang, tetapi menjajah melalui para petani Indonesia. Petani diminta untuk nanam kopi semua. Nah, saatnya panen, VOC meminta panenan mereka dan membeli dengan harga yang sudah ditetapkan VOC, dan pasti harganya sangat murah di bawah pasar, ya, itu. Nah, VOC ini, ya, VOC ini menjajah
Indonesia dengan menggunakan politik divide et impera, yang artinya adalah politik adu domba atau politik pecah belah. Ya, jadi jadi tidak perang tetapi melalui politik divide et impera, yang artinya politik adu domba atau politik pecah belah. Nah, ada cerita seperti ini. Nah, ini sini ya. Sejak dahulu bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Masyarakat Indonesia memiliki latar belakang suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Keragaman tersebut memudahkan Belanda dalam melaksanakan politik adu domba atau memecah belah bangsa Indonesia. Belanda menerapkan politik pecah belah atau politik divide et impera ini. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan mencampuri urusan internal kerajaan. Jadi zaman dahulu Indonesia itu masih terbentuk menjadi kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kediri, kerajaan macam-macam ya. Jadi masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Selain itu, dengan menawarkan bantuan kepada kerajaan-kerajaan yang sedang berperang, VOC akan menawarkan bantuan kepada salah satu dan melakukan kerjasama tersebut jika jadi gini ceritanya ya, jadi ceritanya gini, misalnya ya, mau dengarkan Bu Kris, yuk, Ade, Justin, ya, ceritanya begini, misalnya ada kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya, ada dua kerajaan. Nah, dua kerajaan ini diadu domba sama Belanda, ya, dibuat gimana caranya supaya dua kerajaan ini terpecah, bermusuhan gitu ya, diadu domba. Ngerti diadu domba ya nak ya, dijelek-jelekkan. Misalnya ada Made sama Justin. Ya, nah, Vino ini contoh ya, ini contoh ya. Vino mau mengadu domba Made dan Justin. Gitu ya. Vino bisi Made, Made, jangan bergaul sama Justin. Justin itu bla 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 bla, yang jelek-jelek diomongkan. Itu bisi Made ya. Nah, di suatu hari lain, di tempat lain, ganti Vino bisi Justin, kamu jangan bergaul sama Made. Made itu bla 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 bla, jelek-jelek diomongkan, ya. Padahal tidak terjadi. Nah, itu namanya Vino mengadu domba Made dan Justin, ya. Vino pengen Made dan Justin terpecah biar nggak berteman lagi. Itu namanya divide et impera, ya. Politik mengadu domba, politik memecah belah. Itu yang dilakukan Belanda gitu ya. Jadi kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya ini diadu domba. Nah, kemudian Belanda menawarkan kepada Majapahit, "Hei, kerajaan Majapahit, mau nggak kamu tak bantu supaya kamu menang dari Sriwijaya?" Nah, dia menawarkan bantuan, gitu ya. Nah, karena dibantu oleh VOC, karena dibantu oleh Belanda, kerajaan Majapahit menang, ya toh. Nah, kemenangan ini dipakai oleh VOC, dipakai oleh Belanda untuk meminta balas budi. Ya, kamu kan sudah tak bantu, ya toh, supaya kamu menang. Nah, sekarang giliranmu sekarang, berikan rempah-rempahmu kepadaku. Sini, tak beli nih rempah-rempahmu dengan harga yang murah. Nah, itu politik divide et impera itu gitu nak ya. Jadi dua kerajaan diadu domba, dibuat bermusuhan. Nah, terus salah satu dibantu sama Belanda. Ya, tapi bantunya nggak ikhlas ya, bantunya nggak dengan tulus. Ada embel-embel. Kalau menang nanti dia minta balas budi, minta bayaran, yaitu minta rempah-rempahnya. Nah, itu politik divide et impera itu seperti itu ceritanya. Nah, dari teks divide et impera tadi, tuliskan informasi penting dalam bacaan dengan menggunakan prinsip kata tanya. Nah, kamu buat seperti ini. Judulnya taruh di tengah. Divide et impera. Ya. Terus, pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan divide et impera? Apa tadi? Divide et impera itu apa? Politik? Halo, kok ada yang jawab? Apa politik? Pecah belah. Pecah belah. Atau Politik pecah belah. Politik pecah belah atau politik apa satunya lagi? Adu domba. Adu domba, pinter. Kok ada Bel kok yang dengerin Bu Kris cerita tadi ya?
Divide et impera itu artinya politik pecah belah, memecah belah atau politik mengadu domba, ya. Itu pertanyaan pertama, jawabannya adalah politik adu domba atau politik memecah belah. Nah, pertanyaan kedua, mengapa Belanda mempraktikkan divide et impera di Indonesia? Yo, siapa yang bisa jawab? Kenapa kok Belanda mempraktekkan atau melaksanakan divide et impera ini di Indonesia? Untuk mengambil rempah-rempah dari Indonesia. Satu tujuannya Belanda yaitu Belanda kepingin menguasai rempah-rempah di Indonesia. Dua, apa yang kenapa kok Belanda mau bisa melaksanakan divide et impera itu? Selain karena Belanda tujuannya ingin merebut, ingin menguasai rempah-rempah di Indonesia. Terus alasan kedua mengapa? Ada lagi yang nemu? Ada lagi yang nemu? Kenapa? Kenapa? Tadi kenapa kok? Memecah belah Indonesia. Nah, kenapa kok Indonesia bisa dipecah belah? Kenapa kok Indonesia bisa dipecah dengan gampang bisa dipecah belah? Karena apa? Karena memiliki latar belakang suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Pinter. Indonesia itu kan beragam suku, beragam budaya, beragam ras, ya toh? Dan saat itu Indonesia belum bersatu, ya Pak Ndak? Ya Pak Ndak, masih berbentuk kerajaan-kerajaan, gitu toh tadi ceritanya? Ya enggak? Ya, maka dengan mudah karena masih suku Jawa sendiri, suku Ambon sendiri masih belum bersatu, ya. Jadi ada dua alasan mengapa kok Belanda mempraktekkan divide et impera. Karena pertama tujuan Belanda adalah ingin merebut rempah-rempah di Indonesia. Yang kedua, karena Indonesia itu berlatar belakang memiliki suku, agama, ras, budaya yang beragam sehingga gampang untuk diadu domba. Gitu ya, jangan bergaul sama orang Jawa itu bla 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 bla. Nah, jangan bergaul sama orang Ambon itu diadu domba, dijelek-jelekkan dengan mudah. Itu alasannya, ya. Pertanyaan ketiga, bagaimana penerapan divide et impera pada masa penjajahan Belanda? Bagaimana penerapan divide et impera tadi? Itu sudah cerita. Gimana tadi penerapannya? Belanda dengan mencampuri urusan internal kerajaan. Belanda mencampuri urusan internal kerajaan Sriwijaya sampai kerajaan Majapahit diurusi, diobok-obok ya, diurusi. Nah, terus diadu domba supaya dua kerajaan ini bermusuhan gitu ya. Kemudian apa? Belanda menawarkan bantuan kepada kerajaan-kerajaan yang sedang berperang. Ya, menawarkan bantuan kepada salah satu, ya toh. Nah, Majapahit, ayo tak bantu supaya kamu menang. Nah, setelah Majapahit menang, Belanda ngapain? Meminta balas budi. Balas budi, ya ada ya di teks ya. Belanda meminta balas budi, ya dengan meminta rempah-rempah, minta ya udah seenaknya sendiri mereka, gitu ya. Itu penerapannya begitu. Jadi diadu domba, diurusi, urusan kerajaan itu diadu domba, kemudian ditawari bantuan salah satu yang menang dimintai balas budi. Ya, itu berdasarkan teks. Nah, ada lagi pertanyaan berdasarkan teks tadi. Setujukah kamu dengan politik divide et impera yang dilakukan oleh Belanda? Setuju nggak? Tidak. Setuju nggak? Tidak setuju ya. Tidak setuju. Menurutmu, apakah bangsa Indonesia pada masa itu mudah diadu domba oleh Belanda? Mudah nggak? Iya. Saat itu Indonesia sangat mudah diadu domba karena belum bersatu, ya, belum bersatu, masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Masih berbentuk Jong Jawa, Jong Sumatera, Jong Minahasa, itu ya, ada begitu ya. Nah, itu ya. Oke. Terus, nah sekarang ini ada teks lagi.
teks lagi, teks berikutnya adalah yang terkait dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, ini tonggak sejarah bangsa Indonesia di mana Indonesia mulai bersatu. Kalau tadi masih terpecah belah. Ya. Sekarang saatnya Indonesia bersatu melalui peristiwa Sumpah Pemuda. Ada di halaman 27. 27 kalau tidak salah, betul nggak? Ada bacaan tentang Kongres Pemuda. Betul? Halaman 27? Betul, Bu. Ya, betul ya? Iya, Bu. Oke, yuk kita baca bersama-sama. Kongres Pemuda. Perlawanan rakyat kepada penjajah pada mulanya terpecah belah berdasarkan suku, agama, itu ya. Mula-mula Indonesia belum bersatu, masih terpecah belah. Nah, masih terdiri dari Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, dan macam-macam itu. Nah, setelah itu tonggaknya adalah ada Kongres Pemuda pertama yang diselenggarakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Dan dilanjutkan dengan Kongres Pemuda kedua tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, kongres inilah yang membuat bangsa Indonesia, para pemuda menggabungkan diri menjadi organisasi Indonesia Muda. Ya, yang mulanya pemudanya orang Jawa disebut Jong Java, pemudanya orang Ambon menyebut dirinya Jong Ambon, pemudanya Minahasa menyebut nama Jong Minahasa, dan seterusnya. Karena Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua ini, semua pemuda menggabungkan diri menjadi organisasi yaitu Indonesia Muda. Nah, ini tonggak Indonesia Bersatu. Nah, silakan dibaca nanti ya. Nah, tugasmu perhatikan ya. Tugasmu perhatikan teks narasi tentang Kongres Pemuda tadi dibaca lagi dengan seksama. Ya, silakan dibaca. Oke. Lalu tuliskan informasi penting dalam teks tadi menggunakan aspek adik Simba. Masih ingat adik Simba? Ada 6. Ayo apa? Di mana? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Gunakan 6 pertanyaan itu dibuat dalam bentuk diagram seperti contoh pada slide 6. Mana slide 6? Ini slide 6. Jadi anak-anak tugasnya membuat seperti ini. Berarti di kotak biru kamu tuliskan apa? Di kotak biru sini. Judulnya. Apa tadi judulnya? Kongres Pemuda. Jadi di bagian biru sini buat Kongres Pemuda, gitu ya. Nah, terus di kotak-kotak kuning ini silakan nanti anak-anak bisa buat 6 karena teksnya ada siapa, kemudian kapan, ya toh kapan Kongres Pemuda kedua dilaksanakan, ada toh tadi ya? Ada, ya toh di mana Kongres pertama dilaksanakan, ada toh tadi ya di Jakarta gitu ya, ada semua. Kalau ini cuma 3 karena memang di dalam teks Davida et Impera ini tidak, kalau mau tanya di mana, enggak ada di sini jawabannya di mana, ya toh. Kalau mau tanya kapan, di sini juga enggak ada keterangan tanggal, hari, waktu, enggak ada toh. Makanya enggak dibuat. Ya, jadi anak-anak nanti membuat seperti ini, membuat diagram kayak begini berdasarkan teks Kongres Pemuda. Sedapat mungkin ada 6 pertanyaan ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berdasarkan teks ya. Contoh, kapan Kongres Pemuda pertama dilaksanakan? Boleh tahu gitu ya. Itu kan kapan sudah ya, dan seterusnya. Terus yang berikutnya, tuliskan juga jawabannya di buku tugasmu dengan rapi. Jadi bedanya dengan tugas yang kemarin, kalau kemarin kan hanya pertanyaan apa, bagaimana begitu ya. Sekarang pertanyaan itu dibuat dalam bentuk diagram kayak begini, ya, dibuat kayak begini pertanyaannya,
Ya, kemudian jawabannya juga kamu tuliskan di buku tugasnya. Ya, ada pertanyaan. Jelas untuk tugas bahasa Indonesia hari ini? Jelas? Bu, Ya. jawabannya harus dibikin seperti diagram yang pertanyaannya juga, Bu. Nggak usah. Jawabannya nggak usah dalam bentuk diagram, nggak apa-apa. Ditulis saja. Misalnya pertanyaannya apa? Di mana Kongres Pemuda pertama dilaksanakan? Pertanyaannya diberi nomor nggak apa-apa, 1 gitu. Jadi nanti jawabannya tinggal nomor 1 berarti di Jakarta gitu ya. Pertanyaannya diberi nomor boleh biar gampang ya toh. Nanti jawabannya di bawah tidak usah dalam bentuk diagram. Yang dalam bentuk diagram hanya pertanyaannya. Gitu ya. Itu ya Nabel. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Tidak, Bu. Jelas ya? Tidak. Jadi anak-anak membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks Kongres Pemuda. Pertanyaannya dibuat dalam bentuk diagram. Oke. Sekali lagi Bu Kres tanyakan, adakah pertanyaan? Tidak ada, Bu. Jelas ya? Oke. Kalau jelas, silakan diselesaikan. PJOK yang belum, segera diselesaikan. Atau mau bahasa Indonesia dulu, Bu. Nanti gambar-gambarnya lanjut nanti sore ya, nggak apa-apa. Ya. Yang penting jangan sampai terlalu malam. Ya. Bu Kres beri batas waktu sampai jam 9, tapi ya janganlah. Ya. Cepat selesai, cepat beres. Ya. Oke, ya. Tidak ada pertanyaan, silakan kamera diaktifkan. Kita dokumentasikan dulu. Abner, Reval, Neria, Edward, Lionel, aktifkan kameranya, Nak. Ikut cuma dikit. Edward, Neria, Lionel, Reval, Abner, mendengarkan suara Bu Kres. Ini nih ya, ikut Zoom tapi ngilang. Nah, diaktifkan terus. Yang jawab tadi hanya beberapa anak saja, yang lain Justin ikut jawab, Manabel aktif, Ade, Vincent, yang lain ikut aktif ya. Abner, Edward, ya Abner, Edward, mana? Oke, kalau kamu ikut Zoom, tugasnya jelas. Nanti sudah nggak usah baca PowerPoint-nya, langsung kerjakan tugasnya, langsung ngerti toh. Ya, teksnya ada di halaman 27. Buat diagramnya dulu, pertanyaan, kemudian baru jawabannya. Oke, next kesuwen upload Edward Lionel. Nggak diaktifkan. Oke, yang ada saja. Yuk kita foto dulu. 1. Abner Edward tidak mendengar. Vincent lihat sini nak. 1. Gayanya gimana nih? Gayanya Udah, Bu. gimana? Ya? Udah, Bu. Mana? Nggak kelihatan ya, Ner? Nggak, belum kelihatan, Abner. Nggak muncul wajahmu. Yuk, 1, 2, 3. Oke, bentar, tak paste dulu. Nggak kelihatan nih wajahnya Abner sama Edward ini. Bentar, kita tak buka Word dulu, File new. Oke, Ctrl V. Sekali lagi dengan gaya berbeda. Silakan gaya bebas. Yuk, 1, 2, 3. Mana? Itu siapa itu? Vincent kok hilang? Sen, nggak ketok Sen. 1, 2, 3. Oke. Ya, gitu ya. Oke anak-anak, silahkan dikerjakan tugasnya. Yang belum PJOK silahkan selesaikan PJOK dulu, lanjut bahasa Indonesia. Ya, tetap semangat untuk hari ini. Yang mau makan siang dulu, istirahat sebentar boleh. Kalau bisa tugasnya jangan sampai terlalu malam ya. Oke, begitu. Selamat siang semuanya. Berkah dalam. Tetap semangat. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Berkah dalam. Selamat siang. Terima kasih, Bu.